Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Buluan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Kegiatan ini terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akan melakukan kegiatan supervisi pada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rini Mawartina. Beliau adalah wali kelas 4, di mana sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas, maka saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu dengan Ibu Rini. Saya persilahkan Ibu Rini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Mawartina, wali kelas 4 SDN Negeri 2 Buluan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu Diana. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kabar Ibu Rini juga baik. Baiklah Bu Rini, saya ingin menyambung percakapan kita kemarin bahwa pada hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik berupa pra-observasi, di mana tujuan dari kita melakukan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui jalan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi saat pembelajaran di kelas nanti. Oh iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Rini terkait pembelajaran di kelas. Yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nanti? Kalau tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran di kelas, yang pertama peserta didik mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memahami sifat gaya otot, gaya gesek, dan memanfaatkan kedua gaya tersebut. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia. Jadi tujuan yang Ibu capai adalah mengidentifikasi penggunaan gaya, memahami sifat gaya, serta menerapkan sifat gaya. Iya. Terus yang kedua Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa Bu? Kalau area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan murid. Yang pertama, dari segi pengetahuan, murid diharapkan dapat mengidentifikasi penggunaan gaya dan memanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dari segi keterampilan, yaitu murid aktif dalam kegiatan pembelajaran baik saat kerja kelompok maupun saat presentasi. Berarti area pengembangan Ibu capai itu segi pengetahuan keterampilannya Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu, untuk strategi, apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti Bu? Berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan, melalui observasi murid, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi. Maka sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, saya membuat perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan seperti menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan RPP sesuai materi, menyiapkan PPT dengan media LCD, menyiapkan media benda konkret, RKPD, dan lembar evaluasi. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi ya Bu ya? Iya. Oke. Terus untuk yang keempat Bu, untuk pelaksanaannya, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Kalau untuk kegiatannya, rencana saya akan melaksanakan pada hari Selasa Bu, pada jam pertama dan jam kedua. Oh iya, berarti Selasa Bu yang nanti pelaksanaannya. Iya. Terus pertanyaan yang kelima Bu, untuk medianya nanti Ibu akan menggunakan apa Bu? Kalau media yang akan saya gunakan tentunya laptop dan LCD, serta media konkret berupa meja, kursi, dan benda sekitar yang ada di kelas. Jadi Ibu akan menggunakan media konkret di kelas. Bagus itu buat rencana Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti. Baiklah Bu, saya rasa cukup untuk percakapan pra-observasi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada hari Selasa pada kegiatan observasi saat pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi percakapan saya dengan Ibu Rini Martina pada proses kegiatan pra-observasi. Sebagai tahapan pertama proses coaching supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita selalu berdoa. Untuk memimpin doa seperti biasa, kita wajukan kepada anak kita Kasbul Anwar. Silakan. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu sebutkan namanya, angkat tangannya. Muhammad Zikrullah, Najmiyanti, Tiara. Terima kasih, berarti hari ini lengkap. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, duduk kembali. Nah, setelah kalian melihat video literasi yang Ibu tampilkan tadi, apakah kalian bisa menyimak apa yang dapat kita ambil dari pelajaran video tersebut? Ya, apa sayang? Iya, persatuan atau kebersamaan? Kebersamaan, pintar. Nah, supaya kita jangan tegang, jangan breaking. Kita mulai seperti biasa, satu jari. Satu jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Bagaimana? Senang? Senang. Silakan duduk. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 3 tentang gaya di sekitar kita, yaitu topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Yang kedua, peserta didik memahami konsep gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu IPA, pengaruh gaya terhadap benda. Kita akan belajar materi IPA kelas 4 tentang gaya di sekitar kita. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, silahkan angkat tangannya apabila bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu gaya? Ya, baik, Tiara. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya adalah interaksi kepada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Untuk mempraktikkan di depan tentang bagaimana mendorong dan juga menarik. Siapa yang mau
bentuknya ya. Bentuk benda juga mempengaruhi. Setelah ibu melakukan observasi, ada tiga bagian kelompok yang akan menjawab lembar kerja. Untuk visual kelompoknya ada Tiara, Asko, dan juga Nisa. Nah, kelompok kedua, kelompok auditori, yang pertama Nasir, Aminah, Winda, dan juga Amanda. Kelompok kinestetik ada Najmiati, ada Rizawati, dan Zikro. Ini tadi kelompok dua. Ayo silakan kerjakan. Ada buku. Oh, sudah selesai. Kita mulai dari kelompok visual. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Menjelaskan bagaimana Aka dan Dara menyelesaikan masalahnya. Lalu Aka mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Tepuk tangan buat teman kita kelompok 1. Buat kelompok dua, kelompok auditori, silahkan perwakilannya maju ke depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot kaki dan Iya, boleh tepuk tangannya. pada permukaan sepak bola memiliki bentukan. Sekarang dari pembelajaran yang telah kita simak pada hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Gaya, Oh, yang pertama kesimpulannya. gaya. Yang pertama adalah gaya. Yang kedua, pengaruh gaya. Untuk evaluasi akan ibu bagi soalnya. Sudah selesai. Refleksi hasil belajar pada hari ini. Yang pertama, apa yang sudah dipelajari hari ini? Bagaimana perasaan setelah pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Tindak lanjut pembelajaran remedial atau pengayaan akan Ibu berikan setelah Ibu memeriksa hasil evaluasi. Sekarang kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu daerah. Membawa rakyat merdeka, sayur makan di urip bareto, awal hari ganti minggu. Nah, karena waktunya sudah memasuki waktu istirahat, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Rahman selaku pengajar praktek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mohon izin Bapak, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dan aplikasi jawab saya Ibu Yuni Maulina sebagai tahapan akhir dari proses kompetisi akademik, di mana kegiatan percakapan pasca observasi ini dilakukan setelah kegiatan observasi di kelas. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, dan terima kasih banyak atas Bu Rini yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa kembali melakukan kegiatan pada hari ini. Di mana kegiatan pasca observasi ini
bertujuan untuk membantu Ibu melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas. Tadi saya sudah mengikuti pembelajaran di kelas dan melakukan observasi atas proses kegiatan yang sudah dilaksanakan. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melakukan pembelajaran kelas Ibu? Perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas karena saya masih sedikit gugup karena tidak terbiasa diawasi saat mengajar, tapi seiring berjalannya waktu saya merasa terbiasa dan normal kembali. Dan saya juga senang sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan model pembelajaran PBL dan penggunaan media ajar konkret. Alhamdulillah ya Bu, bila Ibu sudah senang akan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta penggunaan media benda konkret. Dan mungkin Ibu bisa ceritakan kembali apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai sudah terlaksana serta langkah-langkah atau strategi apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan murid, di mana dari segi pengetahuan saya dapat melihat bahwa murid sudah dapat mengidentifikasi penggunaan gaya dan memanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan dari segi keterampilan terlihat murid aktif dalam kegiatan pembelajaran baik saat kerja kelompok maupun saat presentasi dalam penyampaian hasil. Kalau strategi yang saya lakukan adalah saya membuat perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, seperti penyusunan perangkat pembelajaran, menyiapkan SPP sesuai materi, menyiapkan PPT dengan media LCD, menyiapkan media benda konkret, KPD, dan gambar evaluasi. Setelah saya melakukan observasi pada murid untuk mengetahui kebutuhan belajar, maka saya dapat melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi dengan model PBL. Serta metode diskusi, di mana setelah saya melakukan pembagian kelompok, maka murid mengerjakan KPD dengan berdiskusi dalam kelompoknya dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oh iya, ini secara keseluruhan Bu ya, dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas ini tadi, saya rasa pembelajaran itu sudah sangat baik. Mulai dari kegiatan membuka, melaksanakan dan pelajaran sudah memiliki keterampilan dalam melakukan kegiatannya. Kemudian dalam penyampaian tujuan pembelajaran, guru pun sudah menyampaikan tujuan dengan baik. Kemudian dalam menyampaikan materi yang kontekstual, selama FPP juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian mengenai keaktifan murid, dan kemudian saya sudah melihat adanya interaksi yang baik antara guru dan murid yang terjalin dengan baik. Kemudian murid aktif dalam tanya jawab, dalam kerja kelompok, dalam observasi. Kemudian dalam penggunaan mobil PBL juga sudah terlaksana. Mungkin hanya ada sedikit perlu diperhatikan tentang langkah-langkah dari model tersebut dihubungkan dengan pembelajaran kita berdiferensiasi. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi sudah berjalan dengan baik, ada proses diferensiasi konten, ada proses dengan jelas, kemudian diferensiasi murid juga ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Kemudian dari pembelajaran positif di kelas, anak-anak juga sangat aktif dan disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Tapi pada saat melakukan evaluasi dan refleksi juga Ibu sudah dapat mengelola waktu dengan baik sesuai dengan waktu jam pembelajaran yang dilaksanakan selama 2 jam pembelajaran. Mungkin itu yang saya lihat tadi pada saat kita melakukan observasi dalam kelas ya, bahwa secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah satu jalan dengan baik, sudah oleh FPP, guru sudah menyampaikan dengan baik, sudah punya komunikasi yang menarik dengan murid, guru juga memberikan bimbingan saat pelaksanaan kerja kelompok, guru juga memberikan pandali, tentu evaluasi dan penguatan materi. Kita dapat mengambil pelajaran atau refleksi diri atas pembelajaran sana, apakah ada hal yang sudah berjalan baik selama proses pembelajaran tadi. Alhamdulillah selama percakapan sudah berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran tadi, dan dapat sharing pendapat dengan Ibu Diana, dapat memberikan masukan untuk perbaikan PDM. Bisa saling sharing, saling memberi masukan gitu ya. Jadi saya bisa memberikan sedikit masukan kepada Ibu untuk kemudian berikutnya, dan saya pun juga bisa belajar banyak dari Ibu bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi. Menurut Ibu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau menurut saya itu yang perlu ditingkatkan yaitu motivasi untuk pengembangan diri dan harus terus belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kita mungkin karena kita baru ya tentang
tetap belajar, komunikasi, serta kolaborasi dengan rekan-rekan sejalan dan kepala sekolah. Dengan kita berkolaborasi Bu ya, harapannya kita bisa meningkatkan pembelajaran menjadi lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Rumi yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Taufik, terima kasih banyak Ibu Rumi. Demikian tadi kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.